Weh, Mbak Ririn. Eh, Mbak Ririn tuh di Jogja ya, Mbak? kenapa? Di Jogja ya tinggalnya ya? Ini aku di Heeh. Depok. Oh, Depok. Sih, Iya. Emang dikiranya Jadi di mana? harusnya gampang ya kita kalau mau ketemu ya. Justru aku jadi bengong kenapa di Jogja. Enggak saya di Aku kebayangnya Jogja gitu karena enggak. masih Jogjani sekali sepertinya ya. Ini ya, apa? Enggak hilang Jawane ya. Iya. Sebenarnya juga kalau Jawanya aku aslinya kan Wonogiri, Jogja numpang sekolah. Itu Mbak Burita juga kalau diajak ngomong Jawa keluar Jawanya itu. Oke. Diajak ngomong Sunda keluar Sundanya, diajak ngomong Inggris keluar Inggrisnya dia. Ya, ini ya, Aneh multilingual. emang. Jadi saya dengan Mbak Ririn ternyata udah ada di satu grup yang kita sendiri nggak ngeh, Mas. Enggak, iya. Grup koalisi gitu, tiba-tiba saya post, Mbak Ririn ada di situ. Jadi kemudian tadi kita ada webinar pagi, Mbak Ririn ikut juga. Para speakersnya juga teman-temannya Mbak Ririn. Jadi ternyata apa ya itu lagi Itu lagi melingkar. Iya. Oke. Ini Gimana nih, udah Mas? mulai nih ya? Jadi Udah mulai oh sih. iya nih. Ya udah mulai. Udah nih. Kita santai aja kan ngobrolnya, Mas. Oh, ini udah nih. Ya, soalnya seharian webinar itu lumayan loh. Iya. Meskipun sebetulnya kita nggak muncul di layar ya. Yes. Tapi berada di belakang itu lumayan. Belakang layar ya yang lebih repot ya. Apalagi kayak tadi gitu yang daftarnya sekian puluh ribu gitu tiba-tiba yang Widih. cuma Nggak cuma sih. Kalau 5.700 sekarang lagi ngurusin sertifikat itu kasihan loh sebenarnya. Yang lagi ngurusin sertifikatnya itu. Mungkin nanti perlu didiskusikan soal sertifikat itu. Oh sudah Mas, itu yang ngasih feedback loh. 5.700 itu memang kita minta feedback 100 kata in English. Dan ternyata ngisi-ngisi juga itu orang-orangnya, makanya ya alhamdulillah sih. Meskipun bacanya agak pegel. 100 kata itu. 100 kata banyak. Ya lumayan kalau 5.700 soalnya. Aku belum di-tag nih, ya udah tak ini aja ya. Mas Teddy tuh udah di-tag. Yang belum. Udah tag. Kok nggak nongol? Nggak muncul. Sebentar. Soalnya Nggak apa-apa, nanti aku share aja. Nggak nge-tag diriku dan Mbak Ririn juga ini. Nggak tahu error nih, sebentar. Padahal tadi udah muncul loh Mas Teddy. Udah aku klik, bentar. Jadi seperti yang saya sampaikan ya WA Mas, kalau kami barangkali yang remeh-remehnya aja gitu, nanti yang berat-beratnya sama Mas Teddy sama Mbak Ririn. Ngece ini. Saya yang remah-remahnya tau sih. Aneh loh. Yang satu udah dokter beneran, yang satu kandidat dokter, yang satu udah S2 PAUD. Yang satu cuman saya, terus habis itu harusnya saya moderator, hostnya dikasih ke saya aja, Bu Rita, nanti saya hostin aja. Nggak ada perjanjiannya, nggak gitu tadi. Ini aneh sekali. Iya emang. Ya, mau dimulai nih udah live. Mulai aja ya. Jadi silakan, Irwan. Terima kasih banyak Mas Teddy, Mbak Ririn sudah berkenan kita ajak, kita seret ke acaranya saya sama Mas Teddy. Sebetulnya idenya lebih ke balik lagi bagaimana kita bisa bawa manfaat sih Mas. Itu aja yang paling penting, bahwa apa yang kita sampaikan nanti barangkali ada yang bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman, atau kalau enggak seenggaknya bisa jadi ada tambahan bekal lah buat yang mengikuti dan mendengarkan dan menyimak ya Facebook Live ini. Kurang lebihnya begitu. Tadi judulnya ya mau nggak mau kita tetap bikin frame kira-kira kita bakal ngobrol apa malam ini. Jadi biar nggak kemana-mana, tentang belajar dari beragam perspektif, karena saat ini mau tidak mau sebelumnya sudah ada disrupsi ya, di mana semuanya serba cepat, kemudian semua harus bergerak mengikuti perkembangan yang ada. Tapi ketika ada pandemi ini, tiba-tiba pendidikan kita mau tidak mau juga dihadapkan pada satu situasi yang
kalau saya secara pribadi melihatnya sih tergagap-gagap gitu. Dalam arti ketika dulu kementerian itu menyiapkan satu anak satu tablet dan lain sebagainya begitu sudah disiapkan ke arah sana pembelajaran, tapi dengan berbagai pertimbangan itu belum diluncurkan. Tapi kemudian sekarang mau tidak mau karena kondisi ini semua anak dihadapkan pada pembelajaran jarak jauh, pembelajaran melalui online atau dalam jaringan. Kondisinya kalau menurut saya pribadi tidak ideal, tapi mau tidak mau itu tetap harus berjalan gitu. Nah, pada kondisi ini barangkali banyak guru juga yang kemudian mesti membekali diri lagi dengan bagaimana caranya mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi di lain sisi juga ada hal-hal yang tampaknya anak-anak ini udah mulai sudah mulai pada satu titik di mana ini kapan kita akan kembali bersama-sama ke sekolah gitu. Apalagi kalau tadi barangkali yang Mbak Ririn, Vietnam sudah kembali, Korea sudah kembali, beberapa New Zealand sudah sudah kembali gitu. Tinggal Australia juga sudah. Ya, Australia juga sudah, tinggal kita yang kemudian ada rumor nanti bulan Juli, tapi ada rumor juga nanti bulan Desember. Jadi masih akhirnya juga nggak jelas gitu. Nah, barangkali itu yang ini gimana nih anak-anak belajar, guru belajar, kita juga belajar dari perspektif yang selama ini Mas Teddy pahami, baik itu dari sisi dunia organisasi maupun dari sisi training maupun dari pemahaman Mas Teddy sejauh ini mengenai dunia pendidikan. Kira-kira gimana nih Mas? Sebelum nanti saya ke Bu Ririn. Liciknya jadi hostnya gimana berdua? Kok saya dulu kan? Ini cuma umpan lambung aja nih kayaknya. Ya, kalau aku kan nggak berkecimpung di dunia pendidikan lah, sekolah formal ya, jadi lebih banyak di organisasi. Tapi ini 4 hari ini ada pengalaman menarik. Jadi 4 hari ini pengalaman masuk dalam sejarah lah ya, sejarahnya kantor Dunamis, sejarahnya aku sendiri ya. Fasilitasi full kelas gitu 4 hari, 4 kali maksudnya 4 kali setengah hari online learning yang dulu biasa di deliver 2 hari full di hotel atau di kantor gitu. Nah, untuk mendeliver 4 hari ini kami perlu persiapan hampir 3 minggu lebih drilling ya, skill drilling, karena seluruh fasilitator tuh jadi kayak nggak tahu apa-apa soal ngajar online ternyata ya, tidak semudah mengganti ke dalam Zoom aja gitu. Jadi Zoom betul-betul hanya alat, tapi kami harus berpikir kira-kira apa yang akan membuat peserta engage, apa yang bisa dipraktekkan. Nah, sampai akhirnya tadi alhamdulillah sih si PIC-nya bilang, ini kayaknya kualitasnya setara nih sama kelas offline gitu ya. Tapi yang tidak diketahui yaitu ya proses tanda kutip ya, berdarah-darahnya hampir sebulan. Setiap hari jam 9 sampai jam 3 itu kita drilling gitu. Nah, tapi satu hal yang aku pelajari adalah sama dengan produk ya, sama dengan produk. Pembelajaran itu harus didesain based on imajinasi kita terhadap siapa yang akan menggunakan proses itu gitu ya. Jadi kita bayangin betul ya di lapangan tuh kayak gimana sekarang gitu. Sehingga kemudian teorinya sama, teorinya bahkan akan yang di-deliver tuh menjadi lebih simple secara konsep, secara teori. Kalau dijadikan buku mungkin nggak sampai berapa, nggak nyampe 50 halaman kali secara teori. Tapi itu kemudian harus didesain sehingga yang menariknya ternyata ya, Bu Rita, Pak Irwan tahu lah ya kalau Dunamis itu punya modul tuh tebel gitu ya, terus kemudian didesain Lux gitu ya. Ini sebenarnya kemarin modulnya itu belum sempat jadi kita masih nanti nyusul lah karena perjalanan masih panjang implementasinya. Tapi kita hanya cukup sebenarnya ngasih satu file PPT template untuk worksheet gitu ya, sekitar mungkin 20-an halaman gitu. Ternyata 4 hari itu bisa oke dengan itu saja gitu. Jadi ada slide. Jadi sebegitu simpelnya sebuah proses pembelajaran yang didesain dengan sebaik yang kita bisa ya. Tapi itu semua kan berangkat dari ini ya, dari satu hal yang gue pelajari selama WFH ini adalah kita kayak mesti kembali kepada hakikat belajar dan bekerja itu sendiri gitu. Kalau bekerja itu kan yang utamakan sekarang adalah the art of giving value ya. Jadi
jam kerja tidak relevan, jam kerja tidak relevan. Nggak ada bos yang nanyain jam kerja sekarang gitu ya. Yang penting adalah apakah deliver ya, kamu deliver sesuatu apa tidak gitu. Job desk juga jadi nggak relevan karena banyak job desk yang nggak bisa jalan ya, yang kerjanya yang tadi curhatan ini ya teman-teman di bank yang kerjanya kolektor yang harus menemui pelanggan itu job desk-nya kan udah ada tuh ya, dia harus ngapain aja, nggak relevan sama sekali gitu. Jadi cukup angkat telepon kalau yang nerima, ngangkat dan bayar, selesai tugasnya gitu. Jadi iya mendefinisikan kembali pekerjaan. Nah belajar juga kayaknya juga sama ya. Jadi selama ini mungkin guru-guru sekian mengikuti tradisi yang ada di sekolah dengan template, dengan kurikulum yang ada, membuat orang kemudian cukup menggunakan yang ada gitu ya. Sekarang tiba-tiba itu semua nggak relevan, kelas nggak relevan, kurikulum nggak relevan, ya buku-buku nggak relevan gitu ya. Sehingga kayak harus memikirkan ulang lagi gitu. Apa yang ada, ini menarik ya perspektif itu aku dapat dari Bu Nastiti itu teman kita. Apa yang ada di rumah yang bisa mendeliver esensi pembelajaran itu. Saya pelajaran agama ya, kan dulu orang tua suka protes, anak saya itu ngafal di sekolah, tapi di rumah nggak jalan. Nah, karena kan sebenarnya isu-isu harusnya tidak ada. Karena anaknya ada di rumah gitu ya, jadi kegiatan menghafalnya bisa terjadi di rumah gitu ya. Iya. Dulu ada misalnya sholat, misalnya di sekolah kok duha, di rumah enggak, bisa gitu. Sekarang kan itu jadi nggak relevan ya, karena dua-duanya di rumah. Jadi, cuman perlu didesain bagaimana si aktivitas yang tadinya jadi pelajaran di sekolah itu kemudian menjadi sebuah perilaku. Kalau kata Mbak Ririn waktu itu ngingetin Mas lagi di Halo. Mas Ted. Ngilang Mas Ted. Sorry. Iya. Oke, Mas Teddy putus. Mbak Ririn bisa dengar Mas Teddy nggak? Enggak. Nah ya. Oke. Oke. Mas Teddy, putus Mas Ted. Oke, aku cek deh. Tak pikir aku. Kayaknya sinyal di Mas Teddy agak kurang baik nih Mbak Ririn. Iya. Oke, mungkin bisa disambung dulu kali ya Mbak Ririn ya. Yang masalah yang tadi perilaku itu gimana tuh Mbak? Ya, Mas Teddy. Iya, takut beda maksud, belum tuntas tadi Mas Teddy. Ya, silakan Mas Ted, lanjut Mas Ted. Masih di mute Mas Ted. Mas Ted masih mute Mas. Sorry, aku unmute deh. Iya. Nah. Enggak, ini kok ada yang berubah ininya, apa namanya? Tiba-tiba layarnya menjadi berpendar, Mas. Kayak glowing. Efek lampu mahal tuh Mbak Ririn. Bukan ini apa tadi settingan itunya tiba-tiba nyala sendiri apa green screen-nya. Oke, lanjut Mas. Tadi sampai mana ya lupa. Perilaku Mas Teddy sempat ya kan apa ilmu itu apa kelakuannya nganti laku apa gimana Mbak kalimat bahasa Jawanya itu? Oh iya, ngilmu iku kelakuannya nganti laku. Ya, kan itu jadi sekarang apa ya jeda antara sekolah dengan kehidupan nyata di rumah kan jadi nggak relevan ya. Sebenarnya bisa langsung dijadikan satu. Tapi ya perlu tadi proses mendesain yang cukup serius ya. Guru harus meng-unlearn banyak hal gitu ya, meng-unlearn kurikulum, template gitu. Belum lagi harus belajar tadi ya mendeliver dalam kalau memungkinkan media online, tapi jauh lebih banyak mungkin nggak bisa pakai media online karena masih banyak yang even di teman kita yang kemarinnya aku live sama Mas Adi itu dosen di Undip saja itu banyak mahasiswanya nggak bisa kalau diminta Zoom gitu ya nggak ada kuotanya, device-nya nggak ada gitu. Jadi apa namanya ini kayak harus membangun dari awal ya. Apa yang ingin dididikkan sebenarnya itu membangun dari awal gitu. Gitu sementara. Oke, thank you Mas. Nah, saya tadi menarik ketika Mas Teddy bilang bahwa sebetulnya sekarang ini secara tiba-tiba semua jadi mesti melihat pada kondisi yang ada, jadi buku tidak relevan dan lain sebagainya gitu. Tetapi ketika kemudian misalnya saya coba kaitkan dengan beberapa teori pembelajaran, katakanlah ada konstruktivis, ada behaviorist, ada kognitif, di mana anak-anak juga perlu belajar konsep dan lain sebagainya. Ini gimana Mbak Ririn? Apakah memang benar-benar sekarang itu semuanya sudah langsung
by action dalam arti oh ya sudah apa yang ada di rumah itu menjadi pembelajaran yang memang bisa dilakukan. Sementara kan mau tidak mau kalau dari sistem sekolah kita masih tetap kalau dikatakan tuntutan akhirnya memang jadi tuntutan kurikulum dan lain sebagainya. Coba bahasanya jangan jadi tuntutan, tapi ada targetnya. Target yang mungkin perlu dicapai lah oleh anak-anak barangkali seperti itu Mbak Rin. Gimana kalau melihatnya dari sisi itu Mbak? Ya memang itu mungkin kita dulu yang pernah diskusi di forum yang ada Mas Teddy juga. Itu yang memang saya sepakat tadi Pak Irwan mengatakan dengan COVID ini disrupsinya itu jadi lebih signifikan gitu ya kerasanya. Dan saya terus terang tadi ngikut webinar yang tadi pagi itu beberapa simpulan baik dari kayak Bu Vina sama Marek tadi memang sangat signifikan ya, termasuk ketika tidak sesederhana mengatakan dari kelas interaksi kelas terus jadi online, karena tadi what we learn from lockdown kata si Marek tadi, teknologi doesn't fix educational problem. Jadi bahwa ya itu salah satu option tapi tidak apply to everything. Jadi memang mungkin saya kemarin di salah satu forum WhatsApp group itu menarik. Ada teman yang melontarkan kata kunci yang sangat menarik, yaitu independen dan adaptif. Saya sebenarnya tertarik dengan kata, buat saya terutama yang adaptif. Itu yang memang mungkin satu kata kunci adaptif dalam artian kalau tadi ditanyakan Pak Irwan, bagaimana dengan teori konstruktif, teori apa itu, semuanya jadi relevan. Semua jadi relevan, masalahnya adalah setelah kita paham, tahu mengaplikasikan, akhirnya kan kita harus bisa mengakses situasi. Jadi mana yang kita bisa lakukan? Mungkin kombinasi antara information processing. Ya artinya kan belajar ini kalau sebagai suatu event itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Kalau belajar dilihat sebagai suatu aktivitas, juga bisa dilihat dari berbagai sudut. Tapi kalau belajar disempitkan sebagai mencapai target, ya tadi atau delivering materi, itu yang nggak salah. Saya selalu alternatif. Ini bukan masalah salah benar, bukan masalah mana yang baik apa enggak. Artinya bahwa kita memahami, melihat belajar itu bisa dari banyak sisi. Termasuk tadi hakikat. Kalau hakikat kan nyampe ke filosofi ya Mas. Jadi apa sih sebenarnya belajar itu gitu kan, yang mau didekati dengan berbagai perspektif itu tadi. Jadi memang karakternya si disrupsi itu kan uncertain and unpredictable. Jadi tidak terduga dan memang nggak pasti. Itu makanya mungkin 2-3 minggu terakhir inilah saya sering dapat pertanyaan dan mungkin juga ada semacam kayak entah tantangan atau dorongan yang ketika, Rin, di Kementerian Pendidikan apa nggak ada ide untuk mundurin tahun ajaran ke Desember katakanlah. Terus dan ini mungkin teman-teman yang biasa diskusi dengan saya tahu kalau ditanya saya jarang kasih jawaban langsung, balik nanya gitu kan. Pertanyaan saya, apa benefitnya mundurin? Terus, ya kan biar memastikan, paling nggak yang sekian bulan tidak tercapai ini bisa dikejar nanti dengan tambahan 6 bulan lagi. Oke, terus apa masalah yang diselesaikan dengan mundurin? Itu saya bilang gitu. Apakah 6 bulan kita yakin COVID ini sudah teratasi? Saya bilang gitu. Apakah masalah seperti ini tidak muncul lagi di 6 bulan yang akan datang gitu kan? Artinya saya sering memotivasi teman-teman, terutama guru dan juga orang tua, bahwa saat ini perubahan yang sangat mungkin di level grassroots. Karena kalau mengganti ekstrimnya kurikulum atau tahun ajaran itu kan di level kebijakan yang sudah sangat makro ya, dan itu
memang namanya kebijakan itu kan terkait dengan aturan main ya, regulasi, dan itu tidak versatil ya, tidak mudah perubahannya seperti itu. Jadi saya bilang ya, mau tahun ajaran tetap atau enggak, isunya masih sama. Jadi ada hal yang lebih mendasar yang perlu kita address bersama, yaitu memahami proses belajar itu tadi. Dan tadi contoh bagus yang di-share Mas Teddy tadi, bahwa mungkin corona ini juga membuat blur ya, batas antara, selama ini kan kita agak distinktif melihat sekolah dan rumah gitu. Yang akhirnya belajar itu konteksnya jatuhnya lebih formal karena itu sepertinya terjadi di sekolah seperti itu. Ya, padahal ya kalau balik katakanlah filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada 3 komponen, bahwa justru yang pertama dan utama keluarga, kemudian ada sekolah dan masyarakat di situ. Kemudian juga itu tadi bagus sekali ya statement, kita manfaatkan apa yang ada di rumah untuk mendeliver. Jadi bukan jadi itu tadi, kalau sharingnya yang kayak dari Singapura tadi ya, itu bridging, istilahnya bridging sekolah dan rumah gitu kan. Karena selama ini itu dilihat sebagai entity yang berbeda. Ini kalau ngomongin new materialisme gitu, Mas Teddy. Nanti saya mau nanya kok, tenang aja Mbak. Saya mau nanya itu. Baru sampai ke sana. Jadi entanglement. Nah, itu satu kata mungkin semacam konsep di new materialisme yang menarik, bahwa semuanya itu saling terikat. Hanya selama ini kita terbiasa dengan distinktif membedakan bahwa oh ya, belajar yang formal gitu, karena kita melihat belajar sebagai aktivitas formal itu ya di sekolah gitu. Jadi kadang di rumah yang sebenarnya mungkin antara anak entah dari bangun tidur lah, itu kan sebenarnya rentetan belajar. Itu tadi satu yang di-share Marek Tasser dari New Zealand tadi menarik. Sebenarnya dia sharing pemahaman dari John Dewey ya, yang selama ini kita pahami, education is not preparation for life, education is life itself. Artinya ya being alive, ya hidup ini menjadi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi saya ingat mungkin pengalaman saya sendiri waktu itu di tahun pertama setelah lulus ujian proposal itu kan ngambil data. Nah, anak-anak waktu itu karena saya ngambil datanya sekitar 3 bulanan, pas waktu itu anak-anak masih di SD semua. Saya datang ke sekolah nanya, ini saya harus pulang ke Indonesia 3 bulan full, anak-anak ikut saya. Kan mereka ninggalin sekolah nih, 3 bulan tuh 1 term kalau di Australia kan. Jadi gimana nih mereka, apakah di Indonesia perlu ikut aktivitas apa, atau dari sekolah ada penugasan atau apa yang distance biar bisa catch up, biar nggak ketinggalan. Terus waktu itu saya bukan ke guru, jadi kayak admin di sekolahnya gitu. Jadi si adminnya ini mengatakan, don't worry, just enjoy your time with your family, kata dia. Dan satu kalimat yang saya nggak pernah lupa adalah, because being in a family and a community is learning too, kata dia. Just being there itu udah learning gitu. Tuh saya, saya ini belajar education dibilangin gitu sama orang admin sekolah, kan rasanya kayak tertampar. Tapi ya itu learning buat saya, bahwa oh ya, karena saya pun kadang masih trap kembali ke kebiasaan berpikir itu. Jadi apa tadi pertanyaan? Apakah teori, kalau relevansi pasti selalu relevan. Dan kalau saya sebenarnya justru, ayo belajar banyak-banyak. Makanya kemarin Mas Teddy bikin forum belajar tentang psikologi humanis. Ikut belajar. Apa sih itu pemahaman dasar humanistik di psikologi yang kita bisa terapkan dalam proses belajar. Ada nanti belajar apa lagi? Dari NLP misalnya. Ya, jadi walaupun mungkin kata Mas Teddy ini
nggak directly di area pendidikan formal katakan, tapi ada mungkin prinsip-prinsip yang di situ yang kita bisa terapkan. Jadi open minded bahwa berbagai pendekatan itu sebenarnya applicable untuk dan itu somehow mungkin bisa mereduce ini ya, bisa mengurangi kayak rasa panik gitu ya, karena ketika kita melonggarkan cara berpikir kita tentang belajar, tapi di saat yang bersamaan kita juga absorb gitu, menyerap banyak hal baru, alternatif, terus mau nyoba. Nah itu kuncinya juga bereksperimen memang, karena ya. Saya lihat satu kesamaan dalam arti Mas Teddy memandang hal bahwa sekarang memang disrupsinya sudah terjadi dan dipercepat, dan kemudian keluarga menjadi tempat di mana pembelajaran itu terjadi, dan kemudian tadi yang menarik bahwa family and community is also a place of learning, a place to learn to. Nah, kemudian yang saya mau tanya sama Mas Teddy selanjutnya adalah tanya sama beritanya kapan, Pak Irwan? Nggak tahu nih. Nanti Mas, tenang. Nanti ya. Kalau itu nanya di kamar aja kayaknya. Oh iya. Dicatetin pakai not. Nah, selanjutnya yang mau saya tanyakan ke Mas Teddy, apakah masyarakat kita udah siap, Mas? Keluarga kita udah siap, Mas? Langsung jauh ya nanyanya. Kepanjangan, Mas. Kalau siap mah nggak berarti siap ya. Kayaknya orang menikah. Real begitu, dalam arti bahwa komplain di mana-mana, kemudian kemarin Mas Teddy juga kemudian bikin satu vlog yang mengatakan perlu nggak sih kita bayar sekolah, ya tetap perlu lah. Viral itu 1.400 view dalam beberapa hari. Itu beredar di grup mahasiswa. Saya share di satu grup, kemudian 2 hari kemudian teman saya di kantor lagi lihat itu, loh ngapain kamu buat itu guru saya? Saya dapat dari sini, jadi sudah viral gitu. Nah, gimana nih? Karena kalau dari perspektif saya, bahwa masyarakat ini juga hal yang juga satu entitas yang perlu edukasinya ini luar biasa gitu, dalam arti membalikan mindset bahwa sekolah, pembelajaran itu hanya di sekolah, dan sekarang pembelajaran itu ada di keluarga, di mana hampir selama ini orang tua kalau mau ya udahlah percayain ke sekolah, semuanya dipercayakan ke sekolah. Begitu sekarang dikembalikan ke mereka jadi seperti yang ya itu tadi, tergagap-gagap dengan kondisi yang ada. Gimana nih, Mas? Ya, kalau siap mah nggak akan ada yang siap juga ya. Jadi justru ini cara untuk ini yang aku baru berenung beberapa hari kemarin ya. Jadi lucunya kita tuh ada satu hal lagi yang baru aku pelajari sekitar 2-3 hari kemarin. Kita lagi latihan percaya sama yang goib gitu ya. Karena COVID itu bagi petugas tenaga kesehatan mungkin real, mereka lihat hasil lab, mereka lihat virusnya ada di situ gitu ya. Kita kan enggak, kita cuma dengar cerita aja ya. Lalu makanya ada yang berspekulasi ini konspirasi lah gitu. Tapi menurutku sih enggak, menurutku ini memang kita ya itu ada, jelas ada. Cuman kita sedang berlatih ya, Pak. Kekuatan yang muncul ketika kita mempercayai yang goib gitu, yang tidak terlihat, ternyata kita bisa membuka berbagai possibility. Begitu jam kerja nggak relevan, jam belajar nggak relevan, kurikulum tidak relevan, segala struktur itu tidak relevan, maka kita kayak dilepaskan dari struktur-struktur itu, lalu webinar bertebaran di mana-mana, lalu ya tadilah kita singgung, anggaplah webinar itu kemudian ada sertifikatnya, yang nggak mungkin dikasih kertas, akhirnya dikasih e-certificate, which is meaningless kalau buat saya sih ya, meaningless. Apa sih kuningnya e-certificate itu, tinggal aku buat sendiri juga bisa gitu ya. Jadi tiba-tiba nanti lama-lama orang pas ngumpulin di satu folder e-certificate ini gunanya buat apa ya kan? Kalau ada bendanya kan masih mending ya. Tapi kalau jadi runtuhlah segala struktur-struktur itu, lalu kita kemudian diajak membuat batas-batas pembelajaran sendiri gitu. Nah, yang kupelajari dari proses hampir sebulan kemarin bersama teman-teman adalah belajar itu kan, saya pernah baca sedikit di Facebooknya Mbak Ririn ya waktu itu tentang anak yang belajar masak ngulek apa gitu Mbak ya. Oh ya. Terus saya pikir iya ya, belajar itu harus sesuatu yang bisa dipakai ya, bisa dipakai akhirnya ya menjadi sebuah ya ilmu, jadi amal itu kan. Jadi nah masalahnya
begitu apa namanya, untuk mengamalkan sebuah ilmu tuh ilmunya nggak perlu banyak-banyak gitu menariknya. Ya kan? Jadi ilmunya nggak perlu banyak-banyak, tapi perjalanan dari tahu menjadi mampu itu kan memang cukup panjang. Nah, kalau hakikat itu yang kita kembalikan, Pak Irwan Burita, maka sebenarnya secara ketebalan kurikulum tuh jadi tipis sekali gitu. Misalnya matematika jangan-jangan kita nggak perlu belajar soal sin kosin gitu ya, karena sampai sekarang saya juga nggak pernah kepake. Alhamdulillah 37 tahun hidup saya nggak selamat-selamat saja tanpa pernah saya ingat saya pakai sin kosinus itu kapan ya? Selain buat tulis ujian waktu itu, tapi nggak kepake gitu. Ya mungkin karena aku yang tidak terlalu ini ya mendalami. Tapi poin menarik adalah iya, jadi jangan-jangan ada hal-hal yang kita bisa pilih ya sesuai dengan kehidupan yang kita jalani. Lalu yang kita pilih itu dijalani betul itu sampai jadi sesuatu. Belajar hitung-hitungan yang penting bisa ngitung sehingga jadi misalnya gimana caranya bisa bikin rendang buat seminggu misalnya gitu kan. Itu kan harus menghitung bahan-bahan, harus menghitung segala macam ya. Semuanya jadi relevan yang nggak jauh-jauh dari cuman nambah kurang kali bagi misalnya gitu. Nah, kalau satu orang makan 2 potong rendang sekali makan untuk seminggu berapa kali dan seterusnya ya. Itu jadi tiba-tiba jadi relevan gitu. Jadi nah, kalau ngomong gitu Pak Heran jadi siap karena segala medannya ada. Segala medannya ada, teorinya ada. Jadi teorinya ada dan bisa diakses. Kalau dulu kan segala sesuatunya bergantung pada guru kan. Sekarang ini misalnya ya, cara ngitung rendang itu pakai rumusnya apa? Aku yakin googling akan ketemu ya. Kalaupun nggak ketemu pun tinggal nanya gitu ya, Bu, saya mau bikin rendang segini nih ya, kira-kira rumus apa yang bisa saya pakai untuk menghitung dengan cepat gitu kan? Kayaknya zaman sekarang juga udah ketemu hal kayak gitu. Jadi yang diperlukan mungkin kalau pakai sedikit pinjam istilah yang di dunia desain ya, design thinking ya, kembali kepada permasalahan yang kita hadapi di sehari-hari, kemudian mencoba mencari jawaban. Kalau ada referensinya pakai referensi, kalau nggak ada ya kita coba buat sendiri. Nah ini ya sekali lagi ya Mbak Rini tadi sudah bilang, kalau ngarepin kebijakan dari atas itu aneh ya. Aku nonton kalimatnya Mas Menteri itu waktu bilang atau apa webinar yang dulu kapan tuh yang Merdeka Belajar, lalu ada yang minta petunjuk, lah itu namanya nggak merdeka dong ya kan, begitu saya kasih juklak, kamu sudah terperangkap dengan juklak saya gitu, jadi nggak merdeka juga. Jadi justru apa namanya, memang orang kalau kata Eric Fromm itu orang begitu dikasih kemerdekaan itu justru malah pengen escape dari kemerdekaan itu sendiri ya, jadi ragu-ragu, khawatir dengan potensi dirinya sendiri. Padahal ada satu buku menarik itu ya, jadi dia judulnya The Third Pillar ya, pilar ketiga. Jadi sebetulnya sebuah bangsa itu ada negara, ada pasar, dan ada masyarakat. Nah, masyarakat ini terlalu lama tidak diapa-apain secara serius ya. Kita menggarap negara dengan sangat serius ya, kita menggarap pasar dengan sangat serius ya, banyak orang sungguh-sungguh menggarap bisnis, tapi bagaimana masyarakat sebenarnya punya kekuatan, bagaimana ISEI misalnya, itu tanpa terperangkap dengan formalitas lalu bisa bikin program banyak sekali ya. Tidak khawatir harus nunggu approval dulu, ya. Even nggak khawatir harus nunggu budget dulu, ya, bermodalkan media sederhana namanya Zoom, Jamboard dan lain sebagainya, kita bisa menuangkan ide-ide. Gitu. Berangkatnya dari mana? Dari imajinasi yang mau kita ciptakan ya. Nanti seandainya anak saya lulus dari pandemi ini, ya, which is ini mungkin pengalaman seumur hidup, dia akan belajar apa saja. Gitu. Jadi ya, imajinasi itu mungkin bisa kita tarik ke belakang, kita bikin sesuatu yang simple-simple tapi jadi gitu di rumah. Ya, menarik sih Mas Adi, karena misalnya sebetulnya tadi ketika webinar tadi pun sama seperti kayak, ini aku bingung panggilnya ibu apa mbak ya. Kalau di kantoran ini berarti kan ibu, mbak aja. Beliau angkatan 97. Iya. Cek aja. Angkatan Sangat lebih. Jadi maksudnya ketika kita ikut tadi webinar tuh ya Bu, Mbak, oke lah itu lah ya Mbak. Webinar tadi kan sebetulnya kita bisa narik kesimpulan bahwa dari sekian banyak panelis gitu ya, berbagai macam negara, kemudian keynote speaker yang 2, kemudian mereka juga sebetulnya sampai kepada satu kesimpulan bahwa yaitu online training itu memang sebetulnya adalah opsi, salah satu opsi saja, online learning gitu ya, training buat gurunya, kemudian untuk orang tuanya, untuk anaknya itu learningnya. Tapi kemudian yang tadi kata kunci aku tangkap itu sebetulnya adalah redefine tadi ya, ketika kita redefining things, the meaning of the learning itself, kemudian school,
Bagaimana konsep sekolah itu adalah anak-anak pergi ke satu tempat yang kita sebut sebagai sekolah gitu ya, dengan tembok-tembok kelas, kemudian ada ruang-ruang, kemudian nanti semuanya dibatasi kepada struktur kurikulum yang memang ada targetnya gitu kan. Sehingga kemudian ketika tadi ada kecenderungan kalau digeser nanti kemudian soalnya kan target yang kemarin belum tercapai. Nah, target yang mananya aja itu kan sebetulnya kalau dulu sempat ngobrol dengan Mas Edi itu objektifnya yang mana sih sebetulnya gitu ya, tujuan dari pendidikan nasionalnya itu yang mana gitu. Karena kan gambarannya itu bahasanya masih bahasa langit ya Mas. Maksudnya belum secara operasional itu bisa dipahami oleh para orang tua di rumah yang mungkin memang selama ini, kalau tadi kata Mas Irwan kan bilangnya banyaknya sih yang sistemnya kayak masuk ke laundry ya. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh masuk sekolah kayak masuk laundry gitu. Jadi ini bukan peran bertiga nih, ini bukan perannya masyarakat, kemudian orang tua dan sekolah, tapi perannya adalah peran sekolah, orang tua bayar sekolah, terutama sekolah swasta ya. Jadi, nah ketika tadi masuk ke refining itu, kemudian restructuring, betul tadi yang Kids Start dari ECDA ya, dari Singapura itu kan sebetulnya ada yang namanya home based learning. Jadi bukan school from home. Jadi jadi perbedaan kata aja konsepnya kan ternyata jauh tuh ya. Kalau school from home itu nih ada nih Mbak Delita, itu ada yang bikin sedih katanya di Facebook komentar ketika keluarga berpikir study from home berarti harus mereplika pembelajaran sekolah di rumah. Sehingga jamnya itu kalau anak-anak masuk ke jam 7 keluar jam 12 berarti nanti anak-anak mesti berkegiatan dari jam 7 sampai jam 12 juga. Which is sebetulnya itu buat para guru juga akan menjadi sangat rumit ya. Jebol itu tenaganya ketika harus mengajar anak-anak menjaga konsentrasinya 5 jam gitu ya. Mereka harus di depan gitu. Kan bukan itu sebetulnya, tapi kemudian mengembalikan peran-peran, mendefinisikan ulang home based learning ya. Gitu. Jadi bahwa memang pembelajaran itu berasalnya dari rumah, kemudian jika memang ada targetan yang perlu dicapai, ya kita minta gitu. Targetannya itu seperti apa sih sebetulnya yang clear-nya ya gitu. Jadi orang tua itu diberikan kerangkanya, karena kita nggak bisa salahin juga orang tua sih. Kalau hanya dikasih set tugasnya, ya pasti jerit-jerit ya, karena nggak pernah pegang gitu. Kemudian kata anaknya nanti, mama kok berubah gitu ya. Mama yang baik hati kenapa sekarang selama WFH gitu, bertanduk gitu ya, aku pengen kangen sama guruku gitu. Itu kan juga jadi sedih sebenarnya, jadi nggak bisa juga hanya sekedar menyalahkan tanpa kemudian mencari jalan keluar. Makanya tadi kalau Mas tadi sempat cerita Bunas, sebenarnya kalau Bunas bisa diundang juga oke tuh gitu ya, bahwa kemudian akhirnya Bunas dengan rekan-rekannya nih, di Bening Foundation, mereka mencoba membuat struktur sehingga orang tua itu di rumah ya less kebingungan lah gitu. Minimalnya tahu lah ini apa sih targetnya gitu. Ya, oke lah. Itu satu hal yang positif dalam arti apa namanya bahwa ada hal-hal yang memang kemudian sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tapi kalau Mbak Ririn di P4TK ya Mbak ya, di P4TK Penjas PLB ya. Saya juga Penjas BK. Oke. BK betul. Berarti sudah sekian banyak guru di training dan seterusnya. Ini saya agak sedih juga mengatakan bahwa ada orang di kementerian yang bilang berapapun uang dikucurkan itu pendidikan kita nggak akan berubah kok. Akan gitu-gitu aja. Apalagi dengan guru yang kemudian yang tadi kata Mas Teddy, ketika diberdekakan, kemudian mereka tetap minta juknis dan juklak, inovasi, kemudian kreativitas, dan lain sebagainya, yang mungkinnya saat ini itu dituntut, akhirnya ya guru juga pada kondisi yang aduh ini saya mesti gimana nih, ini. Nah, untuk guru-guru yang inovatif dan kreatif, mungkin mereka bisa mencari jalan, tapi untuk guru-guru yang kemudian, ya sudahlah. Nah, ini gimana nih, Mbak Ririn melihat dari sisi ini? Iya, saya senang tadi kalau istilah apa ketika Mbak saya panggil Mbak Rita juga ya, Mbak Mas kayaknya lebih enak deh. Saya sih manggilnya Bu sih. Memang yang ngerusak nama itu Mas Teddy sebetulnya. Dia pengen panggil Mas tapi panggil semua Ibu dan Bapak. Oh, kalau Mas Teddy manggil saya lebih Jawa lagi, pakai Yu, Mbak Yu. Mbak ya, saya lebih senang dipanggil kejawaannya muncul. Nggak, tentang redefining tadi Mbak, itu menarik. Benar kita redefining. Tapi ada satu catatan penting dalam praktek pendidikan kita. Seringkali kalau kita bicara redefining, disadari atau enggak, kita berpikir kayak
pindah dari satu definisi ke definisi lain yang baru, yang terbarukan, ya sama kayak normal, new normal, something new something gitu kan. Bahwa redefine ini nggak harus tunggal loh. Artinya satu hal yang signifikan menurut saya dengan dan ini terbukti tadi di webinar kita tadi pagi, embracing diversity. That's one other thing. Kita harus membuka diri dengan keberagaman. Karena udah nggak bisa dari dulu sih kita tahu nggak ada one size fits all gitu. Yes. Tapi terjemahannya toh one size to another size and another size and another size gitu kan, muter lagi bahwa ketika kita bilang ya sama kayak pendekatan, ketika ada pendekatan dulu awalnya belajar itu ditinjau dari behaviorist, kemudian ada yang mengkritik, terus keluar kognitif, terus keluar lagi information processing, kemudian ada itu kan kayak bahwa memang satu hal baru bentuk sebagai challenge atau kritik terhadap yang lama gitu. Nah, tapi bahwa bukan berarti yang lama terus nggak berlaku kan, artinya mungkin ini sebenarnya hanya angle yang berbeda saja. Nah, saya tertarik bahwa di redefining ini kita bisa punya multiple definition. Dan itu yang cukup penting untuk kita embrace yang namanya merdeka itu. Kalau merdeka tapi masih dijuknis lagi, satu tatanan lagi, ya sama lagi kita kayak ibaratnya merdeka dari satu penjara masuk ke penjara yang lain gitu. Ya Allah, penjara gitu ya. Tapi itu dan ini juga yang sebenarnya beberapa ya itu tadi tentang alternatif, narasinya itu kita lebih punya option. Cuman saya pikir sudah lumayan beberapa sekolah udah bergerak. Kemarin saya ada sharing dari teman saya di Sidoarjo, beberapa sekolah Muhammadiyah malah di sana itu mungkin kan Muhammadiyah itu kayak ada kumpulan juga misalnya entah sekabupaten atau segini. Jadi mereka sekolah ada yang mulai berinisiatif menawarkan pilihan. Jadi ada satu sekolah yang saya di sharing oleh teman saya itu dia menawarkan 4 pilihan. Yang saya lihat itu sebagai memang partnership antara sekolah dengan memperhatikan masing-masing situasi. Jadi ada mitra homeschooling, ada blended learning, ada online, ada satu lagi apa saya lupa. Jadi option. Satu sekolah menawarkan 4 itu. Dan orang tua akhirnya mengakses diri. Mungkin ada yang memang blended, artinya masih merasa. Sementara saya membayangkan misalnya kebetulan anaknya ada faktor komorbiditas yang terlalu berisiko kalau harus dengan kondisi COVID yang belum ini untuk kesehatannya misalnya lebih aman di rumah, mungkin homeschooling apply untuk dia gitu kan. Tapi terus konsekuensinya apa ketika dia memutuskan homeschooling, bahwa tetap berpartner dengan sekolah, mungkin porsinya ngatur kurikulum lebih banyak di siapa nih. Nah, ini yang attitude untuk it's okay to be different, even within dalam satu kelas. Kita kan misalnya saya bayangin loh ya, saya dengan tetangga saya punya anak sama umurnya persis di kelas yang sama, terus dapat tugas yang beda, mesti kita masih agak, loh kamu kok suruh ngerjain ini? Nanti asumsinya, oh dia lebih cepat, saya belum, atau apalah, itu jadilah lebih jauh. Tapi artinya bahwa ya, karena memang ada mungkin istilah dalam ini affordance ya, ada faktor-faktor yang memfasilitasi belajar itu di setiap konteks keluarga dalam hal ini berbeda. Jadi kalau ngomongin home based learning itu, terus kalau udah ngomongin home based, tapi kok masih cari rumusnya, yaitu artinya karena yang apply itu satu keluarga, yang bisa diterapkan di satu keluarga akan berbeda dengan yang lain. Dan memang yang justru lebih mendasar itu tadi, kita embrace diversity itu tadi, kita terbuka terhadap keberagaman. Dan akhirnya itu kan justru kembali ke hakikat pendidikan kan. Karena belajar itu individualized. Kan sejarahnya pendidikan itu karena ya itu ada berbagai versi ya. Artinya kenapa jadi klasikal itu karena memang sebenarnya untuk percepatan, artinya ya memudahkan delivery, katakanlah seperti itu. Tapi sebenarnya proses belajar itu selalu individual. Artinya kan walaupun di kelas diajarin yang sama, berproses yang sama, tugas yang sama, dievaluasi,
take away-nya buat orang itu ngendapnya kan beda-beda gitu. Makanya mungkin cosinus buat Mas Teddy nggak terlalu berrelevan untuk real life-nya. Tapi mungkin buat saya misalnya, itu seperti itu. Jadi justru dengan beragam itu tadi, makanya bahwa redefine ya, restructure mungkin iya, tapi bahwa the new structure itu jadinya harusnya plural, bukan harusnya. Kok jadi mengharuskan? Ya, should be better kalau in a plural. Jadi structures, definitions. Jadi kita punya lebih banyak ruang untuk in that way kata siap itu nggak problematik lagi. Artinya karena ya kita siap dengan definisi kita sendiri, dengan struktur kita sendiri. This is how we do it. Dan itu kembali kalau ke filosofi belajar lagi, yaitu ngilmu itu kelakone kanthi laku. Karena yang dilakoni itu yaitu kita siapnya, yaitu proses belajarnya. And in any situation, apapun kondisinya ya kita belajar gitu. Nah, mungkin nanti kalau hubungannya dengan kebutuhan mengevaluasi capaiannya, nah itu baru nanti ditarik lagi. Artinya dengan pengalaman yang ada di sekolah ini, di proses belajar di rumah ini, apa bisa connect lagi ke, ya katakanlah, kalaupun kurikulum itu bisa jadi salah satu rujukan, ya frameworknya di katakanlah rumusan si kompetensi-kompetensi itu kita bisa tetap tarik ke sana. Jadi intinya sebetulnya meluaskan peta kayaknya. Kalau aku nangkep pesannya itu, jadi semua pihak itu meluaskan petanya masing-masing sehingga tidak hanya terpaku kepada satu hal saja. Jadi targetnya itu bukan A, B, C, D, kemudian nilainya. Karena kan katanya A itu lebih daripada pakai angka, tapi kan sama-sama aja ya. Akan ada beban kalau anak yang dapat B dengan yang dapat A ya. Tetap aja sedih gitu ya, sama dengan nilai 100 sebetulnya dengan 80. Jadi yang mungkin ya itu, meluaskan peta antara semua pihak, maksudnya yang memang terlibat akhirnya ketika proses belajar ini. Kalau memang ini kita lagi ngomongin objeknya anak misalnya gitu ya. Kalau sekarang kita cuma terfokus kepada anak, berarti orang tua dan sekolah juga meluaskan petanya, sehingga kemudian anak yang sebetulnya juga sedang terbentur, ini kan dia juga sebetulnya tanpa kita sadari mereka juga sedang terbentur dengan kondisi yang mereka juga gagap. Tadi kalau kata Mas Teddy, mungkin ini pengalaman sekali seumur hidup, mudah-mudahan ya Mas ya, amin ya. Maksudnya ini pengalaman yang kemudian nanti someday mereka akan bisa kenang sebagai suatu memori, tapi kemudian memorinya mau apa yang mau kita ingin mereka simpan gitu. Kalau petanya sendiri memang tidak diperluas dulu nih masing-masingnya gitu, masing-masing pihak. Karena sebetulnya kayaknya yang kemarin ricuh-ricuh itu juga sebetulnya karena petanya masih masing-masing ya. Saya merasa saya sudah benar gitu. Kemudian ya, makanya tadi ya setuju sih ketika definisinya kalau bisa memang luas juga. Kemudian dan mungkin sebenarnya ada yang lebih mundur lagi sebenarnya, saya step back untuk melihat ini. Ini juga kadang diskusi kita tentang belajar itu terlalu terpusat pada anak. Artinya gini, ketika belajar itu berjalan baik atau tidak baik, semua atribut itu ditempelkan ke manusia yang belajar, dalam hal ini anak. Jadi kenapa kadang kalau ukurannya pendidikan modern itu kan dengan yang entah standar dan indikator belajar itu ketika tercapai atau tidak tercapai atau kurang atau lebih, itu kan labelnya ke anak. Oh, si A ini belajarnya cepat atau lambat. Kemarin Mas Teddy udah tak komentarin. saya kalau baca agak lambat. Cepat lambat itu kan dikotomi. Pemikiran belajar. Kalau kita mau lebih terbuka, kita harus move away. Harus sedikit keluar dari cara berpikir yang dikotomi seperti itu. Nah ini mungkin kalau sedikit mengenalkan salah satu perspektif yang sempat jadi obrolan saya dengan Mas Teddy tentang new materialisme itu, salah satu kritiknya adalah belajar perspektif dominan atau cara pandang yang dominan tentang belajar itu terlalu antroposentris, jadi berpusat pada manusia. Artinya apapun yang terjadi dalam proses belajar itu ditimpakan atributnya ke manusia. Jadi, dia cepat, dia lambat, atau dia pinter di ini, nggak pinter di itu. Kita sering memarginalkan, terpinggirkan itu peran-peran non-human. Padahal sebenarnya corona ini
jelas sekali faktor non manusia yang ternyata bisa mengubah hidup manusia sedunia gitu kan. Jadi terutama ini sebenarnya sudut pandang kalau teman-teman mengenal kata perspektif post-human ya. Jadi dia mencoba melihat sebenarnya dalam proses belajar itu tidak hanya manusia saja yang berperan, tapi ada aspek-aspek lain yang berperan juga. Nah ini kenapa ini jadi relevan? Cara pandang ini bisa membantu kita untuk meredefine itu tadi. Kayak tadi dari New Zealand ya yang sharingnya bahwa what we have learned from lockdown, bahwa we need place, space, and bodies in education. Jadi dalam belajar kita butuh ruang dan body. Nah body ini bukan monopolinya manusia saja gitu. Jadi bahwa setiap entitas itu ada bodinya, dan itu tadi yang kayak Mas Teddy sebutin. Mungkin kalau teman-teman tenaga medis bisa terlihat itu bodinya si virus, kita kan enggak, tapi kita meyakini itu ada, kita mengencounter dia, makanya kita pakai masker, makanya kita cuci tangan, karena kita nggak tahu tadi ada nggak si bodinya virus itu nempel di kita coba. Nah, jadi melonggarkan atribut belajar itu tidak hanya didominasi oleh manusia, bahwa proses belajar itu bukan monopoli manusia, itu membantu kita untuk berpikir alternatif. Kita bisa lebih membuka ini lagi, bahwa ini salah satu contohnya mungkin begini. Saya pernah diskusi dengan guru. Ya biasa ngomongin tentang belajar, terus beliau mengeluhkan tentang muridnya yang lambat itu tadi. Dia lambat dan susah konsentrasi. Gimana ya Mbak Ririn? Ini murid saya dia tuh susah konsentrasi, gampang terganggu dan mengganggu temannya. Dan akhirnya saya, oke, sebentar, kita mundur sebentar. Diamati nggak anak ini apakah dia selalu nggak bisa konsentrasi di setiap aktivitas? Maksudnya, apakah kalau dia di kelas atau di luar kelas dia sama-sama nggak bisa konsen? Oh, kalau di luar pas aktivitas fisik ternyata dia sangat merhatiin. Oke, satu, kita coba cek. Kedua, diperhatiin nggak waktu? Misalnya, apakah dia bisa lebih konsen di pagi hari, di siang hari, atau di sore gitu? Oke, satu. Perhatiin nggak dia duduknya di mana? Ketika dia duduk dekat guru, atau agak jauh, atau dia duduk dengan siapa, beda nggak? Di situ yang namanya proses eksperimentasi dan mencoba mendetailkan gitu. Karena kita sekarang cenderungnya cari cepat gitu, bilang anak ini nggak bisa konsentrasi, dan anak gitu, dia yang nggak bisa konsentrasi. Jangan-jangan mungkin modifikasi tempat duduknya, modifikasi teman duduknya, modifikasi ruangnya, kita ajak keluar ke dalam. Nah, cara berpikir yang mencoba move away dari yang human centeredness ini, yang awalnya terfokus di manusia, ketika kita memberi agensi, memberi perhatian ke hal-hal yang non human ini, kita lebih melonggar, dan kelebihannya kita lebih optimis, kita lebih bisa, oh iya ya, mungkin bisa. Jadi lebih banyak alternatif gitu loh. Kalau ngajar itu nggak cepet frustasi, dan frustasi ujungnya ke labeling atau kasih judgement ke anak gitu. Itu mungkin sedikit ya sharing sisi tentang new berat ya? Materialism ya. Iya. Saya mau nanya jadi nggak jadi kalau sudah jelasin kayak gitu tadi, Mbak. Itu belum sampai new materialism, Mas. Baru belum ya. Ini kalau bincang edukasi sama mikir filosofis emang kayak gini. Mudah-mudahan yang nontonnya juga. Mari kita sama-sama mikir bersama. Sebenarnya itu hal-hal mendasar ya. Maksudnya day-to-day life nggak sih buat guru ketika ketemu anak kok kayaknya nggak bisa konsen. Yes, apa mereka sudah sepakat ya, itu juga. Itu kan kondisi yang ideal. Dalam hal mestinya guru bisa melihat berbagai macam perspektif gitu. Dalam hal tidak hanya
tidak hanya dari sisi saya kemudian datang ke sekolah untuk mengajar atau sekarang saya menyiapkan mengajar kepada murid-murid dengan satu mode saja, kemudian pembelajarannya akhirnya jadi apa ya, jadi meaningless barangkali. Anak-anak jadi kemudian tidak bisa mendapatkan apa yang sebetulnya mereka butuhkan gitu. Nah, pada kondisi ini pertanyaannya saya coba simplify lagi. Ini nanya terus, Bapak ngomongnya kapan, Pak? Nanya. Supaya ada ininya. Saya men-challenge. Karena kondisinya Mas Teddy mengatakan kondisi-kondisi ideal, Mbak Ririn juga sama. Tapi di luar sana kondisi tidak idealnya itu sangat nyata gitu. Guru, kemudian orang tua, kemudian bagaimana komunikasi di antara keduanya. Ini kan sesuatu hal yang itu real adanya gitu. Balik pada kondisi bahwa Mas Teddy juga seorang pengajar, ini sebetulnya apa nih Mas yang harus disiapkan oleh guru, oleh pengajar? Katakanlah pandemi ini berakhir Desember, kemudian kembali ke sekolah biasa, atau pandemi kementerian kemudian menetapkan sampai dengan Desember, nanti Januari baru kembali. Pada kondisi-kondisi ini sebetulnya kalau saya melihatnya di kondisi apapun, baik itu pandemi atau tidak, guru tetap harus menjadi individu yang juga untuk terus belajar gitu kan. Tapi kemudian tantangannya, ya gimana nih Mas? Kira-kira dari perspektifnya Mas? Ya itu sama, batasan waktu juga nggak relevan. Siapa yang bilang bisa sampai terakhir kan? Artinya saya justru tadi jadi pengen mengomentari bahwa definisi itu sendiri itu mengganggu kemerdekaan kita gitu. Mau pakai definisi apapun lah ya. Jadi yang dimaksud dengan merdeka belajar menurut saya ya justru juga adalah merdeka dari teori apapun yang kita terlalu fanatik terhadapnya gitu. Jadi ya bisa jadi ini momen untuk menciptakan pandangan baru atau racikan sana sini gitu ya. Jadi ketika kita berharap pada sebuah teori, sebuah pandangan, sebuah konsep, sebuah juknis, maka kita akan terpenjara dengan itu. Padahal ya situasi yang kita hadapi nggak pernah ada cuklaknya ya, cuklaknya nggak pernah ada. Nah, tapi saya mau komentari juga tadi pernyataan Pak Irwan soal ini kondisi ideal. Saya juga pikir ya ini loh, ketika pendapat kita tadi dianggap sebagai ideal, kan itu seolah-olah mengatakan bahwa ide sama lapangan itu memang harus selalu selaras ya. Jadi belakangan saya lagi agak mencoba memahami penjelasannya Platon. Ketika dia bilang bahwa ada dunia ide dan ada dunia materi gitu. Kenapa kita bisa mengenali dua kuda yang secara struktur pasti ada bedanya dan cukup banyak perbedaannya, tapi kita sama-sama menyebutnya sebagai kuda. Lalu kemudian dari situ katanya lahirlah ilmu geometri ya. Geometri itu kan sebuah ide tentang bangunan, akhirnya jadi bangunan, jadi sebuah ini ya. Nah, tapi geometri sendiri tidak pernah ada di dunia nyata. Cuman kita perlu geometri untuk sebuah panduan nanti kenyataannya seperti itu. Jadi pasti berbeda, tapi kita perlu itu ya. Jadi kita perlu sebuah idealisme, sebuah kondisi ideal. Kita perlu melepaskan diri dari krisis ya. Kita perlu membuat ide baru ya. Yang nanti kenyataannya pasti harus dibangun dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, kalau bicara agak sedikit real begini. Tadi Mbak Rini udah komentari soal yang diurusin kok anak terus gitu. Padahal anak itu hanya impact ya, kalau sisi pandangan lain ya. Harusnya yang diurusi adalah satu guru sama orang tua. Jadi sekolah yang harus lebih banyak ya, kalau mau ngadain webinar lebih banyak, itu isinya adalah guru belajar dan orang tua belajar, bukan gimana anak belajar. Nah, karena gurunya sendiri sekarang harus melepaskan diri dari atribut keguruan yang selama ini mengungkungnya dengan kurikulum seragam jabatan gitu ya, mata pelajaran, dan dia harus mengimajinasikan saya bisa ngasih value apa, ya kan? Jadi dia bisa membayangkan tadi kan, pelajaran saya olahraga itu nanti bisa diapain ya di rumah ya. Kalau saya kasih satu petunjuk, ya kan ekspertisnya di situ. Itu yang kritik saya di vlog yang kemarin itu kan, bahwa ekspertis seorang guru itu adalah dia bisa kasih satu hints ya. Tolong kerjain ini di rumah. Nah, tapi hints itu sudah dia pertimbangkan nanti akan mempelajari banyak hal. Gitu.
Nah, misalnya, cukup kamu, oke, pelajaran olahraga simpel. Kamu tak kasih A, kalau kamu selama ini nggak pernah olahraga, dan kamu pilih satu aktivitas olahraga yang kamu jalani selama sebulan tanpa putus. Nah, terus kasih buktinya. Buktinya apa? Misalnya berat badan turun apa segala macam gitu misalnya ya. Nah, itu tak kasih awis tuh ya kan. Karena nggak ada gunanya belajar lompat jauh kalau dia kemudian nggak pernah pakai seumur hidupnya kan. Tapi kalau dia bisa pakai jogging itu seumur hidupnya itu menjaga kesehatan dia, oke. Nah, expertise guru kan begitu akhirnya gitu ya, bisa memberi satu hints. Tapi untuk itu dia perlu mengeksplorasi banyak hal apa aktivitas di rumah yang bisa dia sarankan. Nah, orang tua juga sama. Orang tua protes, saya harus mendampingi anak saya belajar, saya mesti kerja. Ya ini justru adalah mendefinisikan ulang hidup yang kita mau jalani itu kayak apa. Saya langsung bayangin ya, yang tadinya saya itu bangga ya, ngajar sebulan 11 hari gitu. Tadinya bangga gitu. Lama saya nggak bangga juga, karena ya capek ya. Lebih enak kan ngajarnya cuma 2 hari misalnya, saya syuting video, kemudian bisa mengajari orang berhari-hari, kan lebih enak itu kayaknya kan. Habis itu tinggal kita jawabin lewat grup WA misalnya gitu. Itu value-nya ada di situ. Nah, orang tua justru ini momen kita memikirkan ulang kehidupan yang mau kita jalani apa. Karena itu yang akan dilihat anak sehari-hari. Saya nggak perlu repot ngajari teori tentang sholat kalau 5 kali sehari saya ajak anak saya sholat dengan cara yang benar. Kemudian di sela-sela saya ajak dialog gitu. Saya kemarin baru menyadari satu hal gitu. Ada perbedaan kondisi anak saya pertama kedua dalam hal hafalan Quran gitu. Kemudian kami sempat mengevaluasi metode gurunya. Tapi lama-lama saya mikir juga ya, sahabat Nabi itu nggak semuanya penghafal Quran gitu ya. Ada yang cuman sedikit sekali hafalannya, tapi toh tercatat dalam golongan orang-orang yang selamat gitu. Nah, lalu ketemu satu ceramahnya Ustadz Nu'man Alikan itu yang bilang bahwa kalau ada satu ayat yang Anda praktekkan secara sungguh-sungguh, itu rasa-rasanya sudah mencakup banyak hal. Misalnya kayak surat pendek ya tentang al-asr, tentang waktu gitu. Ada 4 manajemen waktu orang yang beriman. Yang pertama adalah default-nya kita demi waktu, default-nya kita itu merugi karena waktu jalan terus ya. Begitu nggak diisi maka kita rugi, jadi default-nya itu merugi. Dia sebagai aset dia jalan terus perhitungannya. Nah, yang nggak rugi cuma 2 ya. Orang yang beramal soleh sama orang yang walaupun dia lagi nggak beramal soleh dia mengingatkan orang lain gitu. Jadi kegiatannya either saya melakukan sesuatu atau saya ngajak orang melakukan sesuatu. Nah, itu kan sekarang medianya luas banget ya. Ya kan? Saya bisa nggak ngapa-ngapain di rumah. Saya hanya bisa lihat Facebook, kemudian saya nggak ngapa-ngapain, hanya mengabsorb. Tapi saya bisa memutuskan untuk men-sharing sesuatu misalnya. Maka tiba-tiba saya tidak merugi. Ya, seketika saya nggak merugi. Tapi untuk itu kan saya perlu mikir sedikit ya. Saya mau ngapain? Masa saya hanya baca aja. Saya mau bikin apa? Gambar apa? Nah, itu definisi kehidupan yang perlu kita buat ulang. Saya tuh kerja mau apa, hidup mau apa. Nah, orang tua dan guru yang mendefinisikan kembali hidupnya ini akan memvibrasikan nuansa yang kemudian tertangkap di anak-anak bahwa oh, kehidupanku nanti bisa begini, atau saya possible untuk menciptakan kehidupan seperti ini. Bahwa semua tidak harus bicara soal uang. Ya, Mas Teddy mulai. Mas Teddy. Mas. Dia mulai slow motion lagi. Yes. Ada Mas. Nah, kenapa Jakarta macet? Itu kan karena semua orang berpikir hidup seperti layaknya Jakarta yang di tengah-tengah itu. Gedungnya tinggi, kerjanya rapi gitu ya. Sekarang tiba-tiba nggak relevan. Yang orang Bogor ya harus di Bogor gitu. Jangan ke Jakarta gitu. Tapi kalau kamu kasih value dari Bogor, maka kamu akan bisa punya kehidupan yang aman di tempatmu sana tanpa harus memenuhi Jakarta gitu. Kasih aja value di sana. Kalau kamu bisa kasih value di sana, maka kamu nggak perlu datang ke Jakarta. Sehingga kehidupanmu akan ada bonus waktu, at least sekitar, ini teman-teman yang WFH kalau nyadar ya, luar biasa. Ada kemewahan bonus waktu at least 3 jam sehari. 1,5 jam berangkat, 1,5 jam pulang. 3 jam kalau dikonversi ke baca buku, ke olahraga, ke diskusi, itu luar biasa. Ke ngobrol sama anak, ya, sama istri, itu luar biasa impact-nya gitu. Jadi,
ya pendefinisian ulang hidup itu yang diperlukan, Pak. Kayaknya gitu ya. Guru ya orang tua. Nah, nanti ini sedikit poin terakhir mungkin sebelum nanti dilanjutkan lagi. Value-nya sekolah juga mesti didefinisikan. Kalau orang tua memandang bahwa kok aku mesti bayar padahal sekolah nggak ngasih value, yaitu ngajar di rumah, ya kalau gitu kasih value yang lain. Misalnya, bikinin dong video tips untuk orang tua, misalnya yang ngajari apalah di rumah gitu ya. Gitu. Ya itu perlu mikir pasti, tapi kan value-nya ada sehingga orang tua berpikir iya nggak rugi aku. Nggak rugi ini tetap dapat value sesuatu kok. Saya jadi belajar banyak bahkan dari sekolah yang tadinya senternya ke anak jadi senternya ke orang tua juga gitu ya. Jadi ada benefit yang didapatkan gitu. Nah, kalau value itu dikasih kan harganya jadi seimbang ya. Kan harga itu cuma soal value yang dikasih aja gitu. Ketika barusan Mas Teddy ngomongin value, kemudian apalagi value sekolah, bahwa kemudian sekolah perlu meninjau kembali, melihat kembali value apa yang bisa mereka kasih kepada orang tua, kepada peserta didik dan selanjutnya. Menariknya adalah bahwa selama ini kita sudah hidup dalam satu sistem sekolah yang sangat panjang. Walaupun kalau menurut menurut Ken Robinson bahwa sekolah itu hanya tidak lain dari sebuah pabrik penghasil manusia yang kemudian dikasih label, dikasih cap, kamu kemudian silakan kamu melanjutkan hidup kamu gitu kan. Tapi kemudian itulah realitanya bahwa kemudian sekarang orang masuk ke sekolah itu bukan untuk belajar pada akhirnya gitu. Kalau misalnya kita tanyakan pada sebagian, tapi untuk dapat ijazah supaya dia bisa bekerja. Value-nya kemudian orang tua ini memasukkan anaknya sekolah itu bukan untuk belajar, tapi untuk kemudian bagaimana dia bisa survive di kemudian hari sebagai pekerja. Nah, gimana nih Mbak Ririn melihat ini nih? Iya, tadi dari pertanyaan tentang kondisi yang tidak ideal itu tadi saya sebenarnya juga punya poin ya terus yang ideal yang seperti apa? Karena buat saya ini mungkin agak sisi cara saya memaknai hidup ini ya, sisi entah mau disebut apa, spiritual atau apapun. Bahwa yang terjadi sama kita itu ya udah itu yang ideal saat ini gitu. Hanya masalah proses kita belajar untuk accepting, menerima dan menjalaninya. Dan dalam prosesnya itu ya belajar itu yang sesungguhnya termasuk juggling yang awalnya sebenarnya sebagian didelegasikan ke sekolah ketika semua harus we have full hand gitu ya. Nah, itu kan juggling. Di situ belajarnya. Itu sebelum saya lupa karena pengen kasih komentar tentang itu tadi. Tentang value sekolah. Ini persis yang diomongin Pak Irwan ini obrolan dengan anak saya. Anak saya yang gede itu sangat-sangat mengagetkan kalau nanya tentang ini. Tapi di situ justru saya belajar bahwa ya di anak-anak pun itu sudah muncul pemikiran-pemikiran tentang memaknai hidup, tentang mempertanyakan belajar, mempertanyakan sekolah, mempertanyakan hal-hal yang kadang ya mungkin sedikit filosofis gitu ya. Memang ini kalau dalam kajian pendidikan itu selalu ada ini. Kan memang kayak ada waves gitu ya, kayak ada gelombang. Ketika dulunya sebenarnya sebelum ada pendidikan modern gitu kan sebenarnya masing-masing komunitas itu punya wisdomnya masing-masing, punya cara pandang masing-masing gitu dan sampai sekarang pun trace-nya masih ada lah kita di sekian masyarakat yang mungkin dalam bahasan kita tuh indigenous itu ya teman-teman yang masih berjalan dengan filosofinya, mereka sebenarnya punya filosofi of life, filosofi pendidikan untuk menjalani kehidupannya. Tapi ketika ada gelombang pendidikan modern, somehow itu terus jadi kayak
asas universal gitu, bahwa yang namanya pendidikan itu hubungannya dengan literasi, dengan apalah, just name it, semua yang kita anggap sebagai hal yang kompatibel untuk secara global gitu. Nah, muncul mungkin di awal 2000-an atau sebelumnya mungkin ya. Jadi muncul gelombang lagi yang mempertanyakan si modernitas ini, terus yang si postmodern itu mempertanyakan bahwa kita global itu perlu punya kompetensi yang kompatibel antar negara, apa yang masih relevan kayak gitu, atau mungkin mempertanyakan banyak hal itu tadi tentang value. Kalau balik ke value, apa sih pendidikan itu, apa sih sekolah, saya tertarik, dan ini terus terang satu keterkejutan saya ketika sekolah di kelas pertama saya waktu master itu adalah karena saya early childhood, terus mata kuliah pertama waktu itu context of childhood. Saya nggak pernah berpikir sebelumnya bahwa yang namanya childhood, masa anak-anak itu bisa beragam. Saya pikir karena saya dulu sangat belajar tentang psikologi pendidikan bahwa proses development anak itu ya berlaku universal begitu gitu. Ketika terus akhirnya waktu itu salah satu bukunya, kalau kenal Barbara Rogoff ya, yang tentang dia lebih ke socioculture, di salah satu di negara mana ya, di Afrika, bahwa di sana sebelum anak-anak bisa berjalan, kadang dia lebih terampil bermain pisau gitu, karena di masyarakat kita mereka memang yang hunter itu ya, masyarakat yang seperti itu. Jadi apa yang di value, apa yang dianggap yang di value oleh masyarakat tertentu mungkin tidak apply di masyarakat lain. Nah, ini si gelombang baru pendidikan itu mulai mempertanyakan keseragaman itu tadi loh. Ternyata ini mungkin belajar baca tulis itu nggak di value bukan value yang penting untuk masyarakat ini, karena nggak relevan di masyarakat. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya mulai embrace lagi beragam pendekatan, beragam cara melihat pendidikan. Mana yang benar, mana yang semuanya nyaru, nggak ada hal yang ideal lagi, nggak ada hal yang ini. Tapi itu yang sebenarnya kayak buku-buku terbaru kalau di early childhood yang di serinya Contesting Childhood itu kalau saya baca, dan memang lebih banyak berkembang di Skandinavia misalnya, itu memang nggak bisa, makanya kayak istilah definisi itu kan kadang kayak ada boundary-nya gitu ya, kayak dibatasi gitu. Mungkin istilah penjara itu tadi, Mbak. Ya. Jadi makanya istilah bukan redefining tapi rekonfigurasi ya. Jadi kita kayak mungkin definisi lama masih, tapi ada warna baru atau ada percabangannya, ada seperti itu. Jadi keberagaman itu. Jadi memang kembali ketika ngomongin value ini pun nggak fix dan nggak single. Artinya kita bisa punya pemikiran beragam gitu. Saya jadi ingat kayak anak saya waktu itu, dia kelas berapa ya, dia bertanya tuh, SMP kelas 1 atau kelas 2. Jadi dia ngelihat temen itu kan punya anak kecil masih 1-2 tahun gitu. Jadi ketika dia bergerak gitu, si adiknya ini ngikutin terus. Mama, anak-anak kecil tuh ini ya, curiosity-nya tinggi gitu. Kok dia saya bergerak dia ngikutin terus, saya bicara dia ngikutin terus. Iya, emang saya dulu waktu kecil gitu. Iya, waktu kamu baby lebih lagi Mas, kamu lari-lari, mama suka bingung nyari kamu, tahu-tahu hilang, kamu exploring tempat gitu. Ya, tapi sedih nggak sih, Ma? Kenapa ketika masuk sekolah curiosity itu kayak fade away kata dia. Karena sekolah itu ngajarin kita untuk ngikutin apa yang di sekolah, bukan ngikutin yang kita pengen explore kata dia gitu. Bentar Mas, ini nggak sederhana jawabnya saya bilang gitu. Tapi ya itu yang terjadi. Jadi akhirnya memang kadang ya balik lagi apa yang kita value dari proses belajar, karena ya harapan itu maksudnya
value itu nggak harus berlaku universal. Mungkin itu poin-poin saya yang pengen saya sampaikan, bahwa ya buat saya mungkin saya termasuk orang tua paling rileks tentang grade gitu. Bahkan ketika di rapot anak saya ada fail-nya pun saya ya sempet sih bersih tegang gitu, tapi akhirnya ya udah gitu kan. Cuman ada sebagian yang berusaha jangan sampai fail gitu. Jadi proses itu ada. Jadi ada hal lagi yang di value tentang entah pengalamannya, entah mungkin lebih ke proses sosialnya, ketemu teman-temannya atau apa. Jadi sah-sah aja kita punya alasan berbeda, nyekolahin nggak nyekolahin anak dalam arti formal, nyekolahin kemana gitu. Jadi memang akhirnya ya mungkin melonggar itu tadi tentang cara pandang bahwa belajar itu tidak sama dengan apa, tidak selalu dengan cara menyekolahkan itu tadi. Apapun jalur yang ditempuh itu belajar. Oke. Saya nggak mau ngambil waktunya Mas Teddy dan Mbak Ririn terlalu lama. Sekarang sudah jam 9 kurang 10. Pinter ya? Apa namanya? Kalau berkenan ya kita nanti bikin, kalau boleh. Siap. Seri ya? Iya. Bikin seri. Iya. Jadi karena Nanti kapan ini kita keroyokan nanyain dia. Pertanyaan saya belum dijawab. Kayaknya gitu. Pertanyaan saya belum diajukan ke Mbak Ririn, ya kan. Kemudian pertanyaan saya ke Pak Irwan juga belum saya ajukan. Jadi kayaknya sih masih ada sekitar beberapa seri lagi diskusi. Itu Mas Teddy udah punya pertanyaan. Saya ini masih belajar untuk memformulasikan pertanyaan. Ya itu Mbak, karena kalau Mbak Ririn bilang bikin pertanyaan susah itu karena Mbak Ririn kan terpenjara dengan studi S3 ya Mbak. Kalau saya itu kan karena saya sudah bebas dari studi S1 ya, jadi ya saya cukup dengan pertanyaan yang tidak terlalu rumit saja lah ya. Aku mau sedikit ini boleh ya Pak Irwan ya? boleh silakan. Dari komentarin Mbak Ririn tadi soal definisi rekonfigurasi. Waktu kita diskusi dulu soal paideia itu Pak Irwan, Ya. kan itu aku bawa isu soal itu kan sebenarnya mencoba mencari jawaban soal pertanyaan awal mulanya kan soal politik ya. Jadi ya dari artikel konsekuensi demokrasi. Yang ujungnya dari politik, terus akhirnya aku kembali ke jawabannya kayaknya sementara ada di dunia pendidikan. Tapi di dunia pendidikan pun begitu ditarik lagi, ya ujungnya adalah soal kehidupan ya. Kehidupan macam apa sih yang mau kita bangun, itu menentukan apa yang perlu kita pelajari. Nah, kenapa ada sekolah yang di satu tempat? Kenapa ada standar? Even di organisasi ya, jadi kenapa harus bikin standar pembelajaran gitu. Padahal sekarang sebenarnya sudah dimungkinkan orang itu untuk custom ya. Jadi saya tuh mau belajar apa aja, kalau orang misalnya company beli LinkedIn Learning gitu ya, dia nggak harus tuh ya, lead manager itu kurikulumnya begini nggak harus. Saya tinggal pilih ya, saya butuhnya apa segala macam. Ya. Tapi dikasih kemerdekaan gitu, orang juga kemudian masih minta dipandu. Jadi perlu ada learning spesialis yang mendesainkan. Ini kan lucu ya, membayar orang untuk mendesainkan, padahal sudah ada kemerdekaan. Nah, semua standar itu kan kayaknya muaranya satu efisiensi. Kita pengen efisien, lalu guru dikumpulin jadi satu tempat. Ya, dikasih resource yang sama, dikasih standar yang sama. Karena kalau nggak dikasih standar yang sama, maka semua akan berjalan masing-masing dan itu seolah-olah tidak efisien. Nah, tapi efisiensi itu berangkatnya dari mana ya? Dari balik lagi, karena semua diukur dengan uang, dengan materi. Ya kan, bahwa selalu saya dulu juga mempertanyakan, tapi belakangan ini baru bisa memvalue ya. Orang belajar S1 filsafat itu mau kerja apa? Misalnya ya, itu kan bidang-bidang yang apa ya. Tapi pertanyaannya, ya banyak bidang selain itu, biologi, ilmu tanah, segala macam yang kita selalu bertanya-tanya fungsinya apa. Tapi pertanyaan kita tentang fungsi itu kan sebenarnya berangkat dari kehidupan macam apa yang pengen kita bangun. Kalau orang bisa bahagia atau bahagia dan bermakna dan berguna dengan rumah tipe 21, tapi dengan internet di dalamnya ternyata dia bisa kasih value ke masyarakatnya, atau dia even nggak melakukan sama internet. Kita lihat PRT yang ngurus di komplek kita rata-rata orang yang tidak high profile ya, tapi kemudian ngurusin masyarakat, yang ngurusin God, yang mampet, yang ngurusin segala macam. Value-nya luar biasa, even dia nggak tercatat dalam sejarah gitu. Tapi kayaknya itu juga hasil pendidikan sih.
Jadi kalau kehidupan itu yang beliau pilih untuk jalani dan itu bermanfaat, maka pertanyaannya pendidikan macam apa yang perlu ditempuh untuk menghasilkan kehidupan kayak gitu. Sepertinya tidak harus pendidikan yang tadi terstandar gitu. Orang bisa memilih jalurnya sendiri-sendiri. Dan ketika ilmu itu ada di internet, ya, di cloud, ya, orang bisa mengakses ilmu itu dari mana saja, maka batasannya hanya tadi tujuan hidup yang mau kita capai. Batasannya cuma itu. Karena sekolah jadi nggak relevan, sertifikat nggak relevan. Gitu kan. Yang disebut kampus itu sekarang bukan gedungnya ternyata. Tapi apakah tadi ya dosennya berhasil meng-create pembelajaran dengan mempertimbangkan tidak semua orang bisa di-zoom-kan ya. Jadi yang tadinya wah. Halo. Mas. Mas Teddy hilang. Hilang lagi Mas Teddy. Mas, pokoknya aku catat nih, tidak semuanya bisa di-zoom-kan. Enak tinggal dipindah aja ke Zoom. Enggak semuanya bisa, kemampuan yang sekian panjang itu harus dikonfigurasi yang tepat. Kita memikirkan ulang kehidupan kita mau kayak apa. Oke. Tadi bagian akhir sebetulnya kami hilang sinyalnya Mas Teddy, jadi Yes. Jadi Mas Teddy tidak agak cepat, tapi kita bisa menangkap apa yang Mas Teddy sampaikan. Pelan-pelan bilangnya mau bikin seri nih. Ya, soalnya dia udah ketebak gitu, Mukanya udah ketebak nih. Kalau saya ya gimana Mbak Rin sama Mas Teddy kalau misalnya. Ya ditangkapinnya di live begini. Aku udah kebayang Pak. Jadi mikir filosofis itu ada seri pendidikan bersama Bapak Ibu ini. Ada seri politik bersama Surya Krisnanda ya kan. Ada seri stoicisme kehidupan bisnis bersama Antonius Arif. Udah ada tuh segmen-segmennya. Tinggal pindah link Zoom doang kan itu kan. Ruangannya di sini, tinggal pindah link Zoom aja. Channelnya Mas Teddy, YouTube-nya jadi ini udah bisa diklasifikasi. Ya. Saya nggak perlu mikir konten lagi ya, tinggal yang kontennya ini. Kalau kami begini Mas, kalau kami pada prinsipnya seperti saya jelaskan di kegiatan kami minggu lalu bahwa yang tadi dulu dijelaskan oleh Mbak Ririn juga, kami bergerak di 2 pilar, mengedukasi orang tua dan di bidang pendidikan. Jadi bagaimana kemudian kami berusaha untuk orang tua pelan-pelan kita berikan tambahan pemahaman, pembelajaran dan lain sebagainya, di edukasi, meluaskan peta dan seterusnya. Kemudian di sisi lain juga karena kami berlatar belakang guru, kita juga ingin share sedikit-sedikit lah sama ya teman-teman, kolega dan lain sebagainya. Alhamdulillah beberapa ada yang join sekarang, ada yang ada yang dari cukup Australia. Ya, ada teman di Australia juga dia ya, join. Jadi itu yang kami niatkan. Nah, closing statement barangkali dari Mbak Ririn, nanti dari Mas Teddy, nanti dari Mbak Rita. Kalau saya sih ya seperti yang biasa memoderatori. Dari Mbak Ririn dulu barangkali. Ini saya paling kesulitan itu nyimpulin karena semuanya mengalir ya, dan take away-nya itu kan sebenarnya simpulan itu ada di masing-masing yang siapapun yang mungkin melihat di sini, karena apa yang stand out dari apa yang menarik atau nempel di masing-masing itu mungkin berbeda-beda. Ya karena gitu tidak harus seragam gitu tadi. Tapi mungkin balik kalau tadi diawali dengan mengangkat kondisi corona, kemudian dengan apa yang kita mengalir, saya mungkin cukup bold gitu ya, cukup dengan tegas mengatakan bahwa corona ini lebih ke membuka opportunity ya, kesempatan dan possibility dan lebih banyak kemungkinan untuk membuka space for learning. Jadi ruang untuk belajar dengan pemanaan ruang pun lebih luas gitu, tidak ruang dalam arti physical ruang kelas, tapi ruang belajar itu jadi lebih beragam pilihannya, lebih luas karena tidak bersekat. Kemudian bahwa ini
Yaitu tadi yang memperluas mapping yang tadi Mbak Rita bilang itu sepakat sekali bahwa kita melonggarkan pemahaman belajar kita, melonggarkan tentang value sekolah, juga melonggarkan batas, tidak kaku lagi melihat batas antara peran sekolah, peran orang tua, bahwa ya ini kita kok kalau tadi meminjam istilah kita bisa dilihat sebagai community of practice, kita semua edukator, kita semua orang tua gitu. Jadi memang kesannya messy, berantakan, tapi justru ya karena belajar itu sendiri memang selalu berantakan ya, nggak bisa. Itu istilahnya the beautiful risk of education, bahwa beauty-nya itu di berantakannya. Kalau kita memaksakan untuk structure dan one way of doing it, jadi dengan satu cara, beauty-nya itu hilang. Kita jadi harus ya manusia kalau jadi seragam kan nggak seru ya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan tidak puas ya, tidak one shot kasih giving answer gitu ya. Karena hopefully akan justru kan katanya gitu, learning takes place in asking question, not finding answer. Jadi kalau dari malam ini muncul banyak pertanyaan, we are learning probably. Mas, silakan Mas, sebelum nanti dari kami Mas. Kami, Ya, kami gitu. Menyambung Mbak Ririn tadi kan ini ya, jadi pertanyaannya kalau Pak Irwan tadi bilang, terus realnya seperti apa? Nah itulah, saya suka mengkritik itu ya. Kita tuh masyarakat yang terburu-buru pengen sesuatu yang real gitu. Prakteknya gimana? Iya, pengen sesuatu praktek. Hal yang perlu dibenahi ya, mungkin memang tadi ya, kehidupan apa yang mau kita bangun. Sehingga perlu kita definisikan. 24 jam kita tuh kemarin kan udah ada strukturnya. Ya. Mungkin juga turunan ya, strukturnya itu turunan dari pendidikan kita, turunan dari Bapak Ibu kita. Sekarang tiba-tiba nggak relevan semua, ya berarti kita mesti bikin sendiri kan. Jadi kita bisa nggak kalau saya mau mendesain bahwa saya hanya misalnya ya bekerja secara formal itu cuma 3 hari dalam seminggu. Lalu kemudian saya akan find out ya gimana 3 hari seminggu itu bisa mendatangkan rezeki selama seminggu full. Nah, akhirnya saya mendefinisikan ulang dong rezeki itu apa ya kan. Tadinya saya pikir rezeki itu adalah alat tukar yang ada di bank. Sekarang ternyata kalau saya bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga saya itu rezeki yang saya nggak bisa uangkan. Jadi oke lah ya, saya nggak mesti ke mall ya seminggu sekali ya. Gitu ya, which is karena kalau ke mall perlu alat tukar uang tadi. Ya, tapi kalau saya jalan-jalan di keliling komplek, motoin bunga-bunga tuh kalau Mbak Rita lihat istri saya motoin bunga-bunga gitu, ya itu ternyata jadi apa ya hiburan yang luar biasa ya. Sepanjang jalan kami sering jalan pagi itu ternyata banyak bunga-bunganya nggak kita perhatikan itu. Nah, jadi begitu benar-benar kayak apa namanya matriks yang kita bisa mainkan gitu sebagaimana kehidupan yang ingin kita ciptakan setelah ini. Maka imajinasi kita jadi lebih penting sekarang. Soalnya apa? Resource dan referensinya udah ada dan bisa diakses. Jadi sistem portal itu kan memungkinkan untuk itu ya. Knowledge bisa diakses dengan mudah. Saya kenapa banyak yang berspekulasi gelar menjadi tidak penting ya karena apa namanya tadi knowledge-nya sendiri bisa langsung diakses tanpa perlu gelar pagar. Ini kan tadi kan knowledge di kampus nih atau di mana ya di lembaga riset ada pagernya kan kita mesti masuk ke sana dulu ya. Pagernya. Sekarang nggak usah saya langsung bisa masuk ke dalam sana. Ya kan langsung ke dalam servernya itu saya bisa akses gitu. Nah, artinya kalau teman kita Mbak Via ya, itu Alvia itu bilang dosen dia cerita, dia orang IT dia cerita, nantinya itu semua udah pakai template. Bikin sistem itu gampang banget. Pertanyaannya bukan gimana cara bikin sistem, tapi apa yang mau dibikin. Apa yang mau dibikin itu yang lebih penting. Jadi pertanyaan kita sekarang adalah, mumpung semuanya nggak relevan, apa yang mau dibuat? Ya kan? Ya, seandainya anak kita, diri kita, ya kemudian perusahaan kita, komunitas kita survive setelah melewati masa pandemi yang saya nggak yakin ada batasnya. Oh ini selesai, itu nggak ada batasnya. Ini akan tiba-tiba aja gitu ya. Sama seperti datangnya juga begitu kan ya. Terus, pertanyaannya di momen itu kita sudah membayangkan apa? Oke, silakan. Oke, ini aduh, ya udah deh.
Maksudnya gini, aku sih memang akhirnya mungkin lebih kepada tadi itu ya, memperluas peta. Mungkin itu closing statement aku. Jadi bagaimana kemudian para pihak nih yang terlibat, tadi kan sudah ketika kita mengalir ngobrol itu kan ya, fokusnya tolong dong jangan hanya kepada anak gitu, bahwa kemudian sekarang ketika kita belajar, bicara tentang belajar, dari banyak perspektif itu adalah bagaimana anak, orang tua, sekolah, masyarakat juga gitu ya, memberikan dukungan, sehingga kemudian yang namanya belajar ini memiliki peta yang baru, sehingga kalau tadi kata Mbak Ririn, definisinya jangan tunggal, ya itu aku setuju gitu ya. Kemudian kembangkanlah definisi-definisi baru yang kemudian kita miliki berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami saat ini gitu. Pengalaman yang kalau kata Mas Edi tadi datangnya tiba-tiba banget dan kemudian menghujam gitu ya. Jadi kita dalam keadaan yang semua memang runtuh nih, struktur-struktur yang tadinya sudah kita pahami bahwa itu adalah suatu kebenaran yang memang kita jalani gitu. Nah, ketika itu dilakukan, aku kok sekarang ini memang lagi terus terngiang-ngiang lagunya tuh adaptasinya Tulus gitu ya. Nggak tahu kenapa itu memang lagunya simple banget gitu. Tapi kalau kita denger ulang gitu, sebetulnya that's what really happen gitu. Ketika tadi kalau kata Mas tadi, diam di rumah itu, kemudian apa yang kita dapat dari diam di rumah gitu. Karena kalau mungkin hanya sekedar stres ya, kemudian berarti kita tidak belajar. Ya belajar kita adalah akhirnya belajar bahwa kita ternyata belum siap dengan perubahan yang terjadi. Sehingga kemudian setelah tadi meluaskan peta, berarti mungkin juga kita nanti mulai mempekakan diri kita, melatih kepekaan diri, kemudian juga secara fleksibel, mengadaptasikan diri kepada apa sih perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian cek, ya kalau kita di NLP ngobrol itu kan ada cek ekologinya gitu ya, sudah pas belum sih gitu, hal-hal yang kemudian akhirnya mungkin definisi makna baru gitu ya, atau apapun yang terjadi pada saat ini, apakah akan kita lanjutkan, memberdayakan atau tidak, sehingga akhirnya meluaskan peta itu menjadi closing statement aku ya. Gitu. Yuk sama-sama gitu, mau jadi guru, mau jadi orang tua, mau jadi istri, mau jadi suami, ternyata banyak makna-makna baru yang bisa kita gali, dan itu belajar. Dan kita benar-benar belajar saat ini, benar-benar belajar yang mungkin gurunya nggak ada yang pasti nih, gurunya dari mana juga nggak tahu. Dan justru mungkin gurunya adalah, tadi kata Mbak Riri, Corona itu adalah guru kita. Yang ngasih kesempatan kita untuk belajar. Mungkin bukan dari dia secara Corona sebagai virus, tapi kemudian akibat yang diakibatkan secara masifnya itu. Gitu. Kita meluaskan peta. Oke, PR aku selesai. Kalau saya singkat aja, bahwa hanya mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ririn. Kita challenge keseragaman. Sesuatu yang sudah biasa, yang akhirnya itu lagi, itu kita coba challenge itu. Jadi maknanya mungkin jadi beragam, definisinya jadi banyak dan sebagainya, tapi ya itulah kondisinya. Jadi kita perlu beradaptasi dengan banyak hal lagi, dan kalau dari Mas Teddy, memaknai ulang kehidupan barangkali itu yang lebih penting dari kondisi saat ini. Jadi bagaimana kita melihat diri kita, melihat keluarga, melihat anak-anak, melihat pada kondisi yang ada, kita maknai apakah memang ini yang diinginkan, apakah ini yang sudah dicita-citakan, atau sebetulnya masih ada hal-hal lain yang perlu kita selaraskan. Ya. Mas Teddy, terima kasih banyak. Ya. Makasih banyak Pak Irwan, Bu Lita, Mbak Ririn. Ya. Kita menarik ya, nggak pernah ketemu langsung. Ya. Mbak Ririn terutama sih. Iya. Mbak Ririn juga bahkan baru kenal ya di dunia maya aja. Jadi aku baru ketemu. Iya, aku juga baru ketemu ya dengan Mbak Ririn. Nanti kita Sabtu ketemu lagi ya, Mbak. Lucunya sekalinya terkoneksi, ternyata kita punya koneksi lain yang sebenarnya intertwine. Iya sih. Kebetulan ya, baru loh ya, nggak ada yang kebetulan. Jadi, ini termasuk ini Mbak. Ini tadi sambil ditutup definisi tentang hubungan kan jadi menarik ya. Oh, iya. Yang disebut dengan kenal itu ternyata apa sekarang nih kan? Kesannya kenal tuh pernah ketemu langsung, ternyata nggak harus juga ya. Saya seperti mengenal gitu ya. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian definisi tentang ruang ya. Ruang itu di kantor tuh sudah ada confuse. Di ruang mana itu kita suka confuse, ruang meeting dalam arti ruang itu apa ruang Zoom yang mana, kan kita punya beberapa akun kan, itu suka bingung tuh. Which room gitu ya, dengan ID dan password. Kalau sekarang kita ngomong ruangan itu ada ID. Iya. Ya, nggak apa-apa, malah seru kan, jadi ini multiple. Corona kan, kapan kita dulu suka sengaja punya beginian? Iya. Iya benar. Banyak. Ya.
Ternyata dari tema yang tadinya Satu, ya. kita coba untuk membahas mengenai belajar mungkin dari kalau yang pertama kali lihat oh ini mungkin tentang belajar serius apa dan sebagainya, tapi ketika dimaknai lebih besar ya kita belajar itu dari mulai kita lahir sampai nanti kemudian kita dikembalikan ke dalam yang tanah. lahat. Terima kasih banyak Mas Edi. Sama-sama. Mbak Ririn, kita ketemu Mbak lagi. Ririn, makasih. Ya, Insya Allah ya, makasih hari loh. Sabtu ya. Hari Sabtu ya. Mas Teddy Yeah. tadi. Mas Teddy suka sibuk soalnya dia Mas banyak Edi ada panggilan. acara. Sabtu aku ada apa ya? Mas Teddy banyak panggilan nih. Iya. Itu apa NLP HR itu loh, disuruh Andra kan. Oke. Nah, Mas Paling Teddy. nanti menyusul. Kalau enggak nonton rekamannya. Ya, terima kasih Oke, banyak. ini teman-teman juga disapa dulu buat Ya, teman-teman yang sudah yang gabung. sudah Terima gabung, kasih. terima kasih banyak. Kalau ikut bingung tadi kata Mbak Ririn, bingung itu artinya kita sedang belajar. Semoga terus mau gabung lagi di belajar-belajar yang lain. Jadi ya kita terus bisa belajar dan pada ya, apa yang saat ini memaknai ulang bahwa sekolah itu tidak hanya melulu tentang ruang kelas, tidak hanya melulu tentang nilai, angka dan lain sebagainya. Nggak hanya tentang kurikulum. Nah, Jangan salahin terus loh itu ya, orang puskur kesian itu. Udah Iya, susah, iya. udah dapat mikir. Dimarahin, dicatat ini sama HRD ini. Maaf Mas, yang bagian level di atas itu banyak pesan sponsor. Beda yang Iya, makanya. makasih ya Mas. Makasih, Mas. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Oke, Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi